harus mengetahui juga apa saja sih tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu untuk menentukan bilangan prima, KPK dan juga FPB. Yang kedua untuk menyelesaikan masalah menggunakan KPK dan juga FPB. Yang ketiga untuk menggunakan KPK dan FPB dalam penyelesaian soal cerita pada matematika. Yang keempat untuk penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima untuk cara menentukan KPK dari dua bilangan. Yang keenam untuk beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari FPB dari dua bilangan. Nah, selanjutnya ayo kita mulai belajar bersama-sama ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis bilangan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kelipatan dan faktor bilangan. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu kelipatan bilangan. Nah, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, bilangan kelipatan 2 adalah misalkan 1 kali 2, 2 kali 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 kali 2 sama dengan 2, 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6, dan seterusnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait faktor bilangan. Nah, faktor bilangan itu ialah bilangan-bilangan yang dapat membagi hasil bilangan itu. Nah, misalnya pada faktor bilangan 4 terdiri dari 1, 2, dan 4 karena 1, 2, dan 4 ini dapat membagi habis bilangan 4. Nah, 4 dibagi 1 sama dengan 4, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi faktor bilangannya itu yang langsung habis dibagi dari hasil dari soal dan juga hasilnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Nah, yang pertama itu ada kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan itu kelipatan yang sama ataupun bersekutu dari dua bilangan ataupun lebih. Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan lalu ditandailah dengan kelipatan bilangan yang sama atau bersekutu. Nah, misalkan nih kelipatan 2. Misalkan contohnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang faktor persekutuan. Nah, yang tadi kan kita membahas tentang kelipatannya. Yang sekarang kita akan membahas tentang faktornya. Nah, faktornya itu terdiri dari 2 ataupun lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, contohnya faktor dari 16 itu misalkan nih ada 1, 2, 4, 5 ke 16. Faktor dari 201 itu 2, 4, 5, 10 dan juga 20. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 itu adalah 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena coba teman-teman lihat di antara faktor persekutuan 16 dan 20 tadi, di situ kita dapat melihat angka yang sama hanya ada pada angka 1, 2 dan 4. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang KPK dan FPB. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, biasa kita sebut KPK itu ialah yang mencari kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil. Contoh soalnya kelipatan persekutuan terkecil itu seperti KPK dari 4 dan juga 10. Nah, kalau kelipatan 4 itu seperti 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan juga 36 sampai seterusnya. Sedangkan kelipatan 10, 20, 30, 40 sampai seterusnya. Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan faktor persekutuan terbesar ataupun FPB, yaitu
faktor persekutuan atau sama yang ada di antara beberapa bilangan bulat dari yang terbesar. Contohnya misalkan nih faktor persekutuan terbesar dari 4 dan 10, yaitu dapat saya jelaskan bahwa faktor dari 4 itu 1, 2, dan 4, sedangkan faktor 10 itu 1, 2, 5, dan juga 10. Bisa dilipat yang mana yang sama atau persekutuan terbesar. Nah, dengan menjawab faktor persekutuan terbesar atau FPB ini, kita dapat menentukan cara-caranya, misalkan dengan menggunakan pohon faktor, dengan teknik sangkedan. Nah, sampai situ pembahasan saya, dan di sini saya akan membahaskan tentang kesimpulannya. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwa KPK itu adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh dua bilangan atau lebih. Nah, sedangkan FPB itu bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi dua bilangan atau lebih tanpa sisa. Nah, KPK dapat dihitung dengan faktorisasi prima ataupun dengan kelipatan, sedangkan FPB dihitungkan dengan faktorisasi prima atau metode pembagian. Nah, KPK ini digunakan untuk menyamakan periode dalam jadwal. Nah, FPB juga digunakan untuk menyederhanakan pecahan dan distribusi sumber daya. Pemahaman KPK dan FPB sangat penting dalam matematika dasar karena keduanya sangat membantu dalam menyelesaikan masalah aritmetika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara keseluruhan, KPK dan FPB ini juga memberikan landasan penting yang membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan problem solving dan pemahaman logis dalam berbagai pemahaman konsep. Ini membantu siswa dalam menyederhanakan masalah yang lebih rumit dan menumbuhkan pola pikir matematis yang lebih kuat. Nah, sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.